Teks editorial. Teks editorial adalah jenis teks yang berisi pendapat berdasarkan fakta dan didukung dengan data. Dalam artian lain, teks editorial adalah pandangan suatu media terhadap satu peristiwa berita yang bersifat aktual atau yang sedang hangat menjadi bahan perbincangan publik. Kalau biasa kita sering bilang itu viral. Nah, pendapat ini dapat berupa dukungan, pujian, kritik, ataupun cemoohan yang menjadi sikap dari institusi media massa. Isu yang diangkat dapat berupa isu sosial, politik, budaya, ataupun ekonomi. Contohnya kayak isu yang saat ini menjadi perbincangan publik. Salah satunya mengenai kebijakan pemerintahan dalam penanggulangan virus corona. Isu ini dapat diangkat dari berbagai perspektif. Apakah isi teks editorial akan mendukung, mengkritik, ataupun mencemooh? Itu semua bergantung pada sikap institusi media massa. Ciri-ciri teks editorial. Teks editorial memiliki ciri-ciri, antara lain. Yang pertama, topik yang diangkat dalam teks editorial berupa isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, banyak isu yang bisa kita angkat, yaitu bisa berupa isu sosial, politik, budaya, ataupun ekonomi. Yang kedua, opini yang disampaikan penulis dalam teks editorial bersifat sistematis dan logis. Artinya, penyampaian dari hal yang umum menuju khusus secara rapi dan berurutan. Ketiga, kalimat-kalimat yang digunakan bersifat singkat, padat, dan jelas. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ruang yang tersedia pada kolom koran baik versi luring maupun daring. Yang keempat, berisi opini yang dilandasi dengan fakta. Menurut pengertiannya, opini dapat dikatakan sebagai pendapat, pendirian, atau pikiran. Sementara itu, fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dari sesuatu yang benar terjadi. Yang kelima, teks editorial tidak memuat nama penulis. Karena teks editorial merupakan pendapat redaksi, bukan dari individu, sehingga tidak boleh menggunakan kata ganti saya. Keenam, teks editorial diawali dengan pemaparan umum atas isu yang tengah hangat diperbincangkan. Pemaparan ini akan dianalisis secara mendalam dengan persepsi tertentu hingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Struktur teks editorial. Struktur teks editorial terdiri atas bagian-bagian antara lain. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pada bagian ini, penulis menyajikan pendapat atas permasalahan dari topik yang diangkat. Pendapat ini akan diperkuat dengan beberapa teori dan fakta. Selain itu, bagian ini juga bertujuan agar pembaca dapat berkonsentrasi dalam memahami atas permasalahan yang sedang dibahas. Yang kedua, argumentasi. Bagian ini adalah bagian yang paling utama dalam teks editorial. Karena apa? Karena menyajikan opini yang berlandaskan data dan fakta untuk memperkuat apa yang dinyatakan pada bagian pembuka. Hal ini bertujuan agar dapat dibandingkan dan dikritisi sehingga pembaca akan menaruh keyakinan terhadap pendapat penulis. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiterasi. Bagian ini berisi pendapat yang ditegaskan kembali dengan didorong oleh fakta yang telah disampaikan pada bagian argumentasi. Penegasan ulang pendapat berada pada bagian akhir dari teks editorial.